Oke. Oke. Oke, baik. Kita mulai. Eh, Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk menghadiri eh, webinar kali ini. Topik yang akan kami bawakan itu pintu kamuflase untuk dipasang dengan kombinasi pintu Duma dan panel Contempo Duma. Tapi juga ntar ada dua tipe panel lagi yang kita bisa tunjukkan cara pemasangannya. Intinya sih itu pada prinsipnya semua sama pemasangannya ya. Baik, kita akan oke ya baik. Jadi saya akan mulai dengan pintu kamuflase ini. Pintu kamuflase ini seperti yang kita tampilkan di layar Bapak Ibu ini, sekilas kelihatannya seperti dinding yang sebelah kiri, yang di sebelah kanan itu ternyata di balik dinding itu ada suatu pintu yang nggak terlihat, namun bisa dibuka dan bisa digunakan untuk akses masuk ke ruangan tersebut. Ya. Terus ini outline-nya. Kita di sini akan belajar mengenai definisi pintu kamuflase, kemudian fungsi pintu kamuflase, keunggulan pintu kamuflase, langkah pemasangan pintu kamuflase, video cara pemasangan, kemudian aksesoris pintu kamuflase, video cara pemasangannya pun ntar akan kita tampilkan hasil produk yang sudah pernah kita pasang itu. Kemudian produk WPC Duma yang bisa untuk pintu kamuflase, kemudian aplikasi pintu kamuflase yang pernah kita kerjakan. Juga ntar akan ada sesi tanya jawab di akhir ya. Apa itu pintu kamuflase? Ya. Pintu kamuflase itu adalah suatu pintu yang dirancang untuk menyatukan dengan dinding atau elemen interior lainnya sehingga tidak terlihat seperti pintu pada umumnya. Ya, seperti di gambar ini itu kelihatan tidak nampak kalau ada akses untuk pintu atau ruangan, bahkan dinding ini pun nampak rapi, terpasang dengan wall panel tipe Contempo. Ini yang warna C2. Ya. Kemudian pada awalnya interior atau arsitek itu umumnya mempunyai suatu konsep yang clean gitu ya. Tujuannya supaya kelihatan rapi gitu ya. Tapi untuk pemilik rumah maunya juga kelihatan ada privacy supaya nggak nampak kalau itu ada pintu untuk menuju ke suatu ruangan gitu ya. Gitu. Jadi bedanya apa tuh pintu kamuflase sama pintu yang tradisional? Itu kalau pintu yang tradisional itu terpasangnya kan di tengah-tengah ketebalan dinding ya. Gitu. Jadi kalau pintu kamuflase dia akan kamuflage atau menyelimur gitu ya, menyerupai dinding. Gitu. Baik, terus, nah tampilannya ini juga yang proyek kita yang pernah kita pasang seperti ini. Itu di bawah tangga, ini terdapat suatu gudang, gitu ya. Nah, gudang ini mau dibuat kamuflase, gitu. Sehingga setelah kita pasang tampilannya menyerupai sebuah kayak tembok yang ada panelnya. Tapi ternyata ini di balik uh, bawah tangga ini terletak uh, satu ruangan gudang, gitu ya. Gitu. Jadi kita akan bahas fungsi pintu kamuflase, memberikan estetika yang lebih rapi dan modern, menciptakan kesan ruang yang lebih luas dan bersih, dan menyembunyikan ruang atau area tertentu untuk keamanan atau privasi. Ya.
Terus keunggulan dari pintu kamuflase itu apa? Gitu ya. Keunggulan pintu kamuflase secara estetika, secara fungsionalitas dan keamanan dan privasi. Ya, secara estetika tampilan yang seamless ini menyatukan dengan dinding atau elemen interior lainnya. Gitu ya. Jadi beragam pilihan desain dan warna yang dapat disesuaikan dengan tema ruangan. Gitu. Jadi secara estetika, secara interior itu kita dapat, gitu ya. Secara fungsinya itu apa, gitu ya. Bahan yang kita pasang pasti kuat dan tahan lama karena materialnya WPC. Jadi bahan material WPC ini seperti yang pernah kita cover di webinar sebelumnya, itu bahan ini tahan air, anti rayap, pada dasarnya kalau nggak dirusak nggak akan rusak gitu ya, nggak akan hancur terhadap rayap gitu. Terus perawatannya pun juga mudah dan tahan terhadap kondisi lingkungan yang beragam gitu ya. Gitu. Nah, mungkin kalau dipertanyakan apakah lembab, ruangan yang lembab bisa tertempel dengan jamur dan lain sebagainya, itu bisa. Namun, Bapak Ibu nggak usah khawatir, karena bahan ini tahan air dan anti rayap. Kalau dibersihkan dengan kanebo, dengan air gitu aja, atau cairan pembersih kaca gitu pun aman, gitu ya. Gitu. Secara keamanan privasi, menyembunyikan ruang tertentu sehingga tidak mudah terdeteksi. Gitu. Jadi kalau umpamanya mau dibuat di dalam suatu kamar tidur, dibuat di backdrop ranjang yang bisa akses untuk mungkin WIC, walk-in closet, atau mungkin secret room, atau mungkin bahkan kamar mandi, itu ya. Itu bisa dibuat tampilan yang seperti itu. Bisa untuk menyembunyikan ruang tertentu sehingga tidak mudah terdeteksi, gitu ya. Gitu. Berikutnya kita akan membahas langkah pemasangan pintu kamuflase. Yang pertama-tama, persiapan dinding itu yang kita perlu persiapkan. Pastikan dinding itu rata dan siap untuk pemasangan. Ya, kalau umpamanya dinding tersebut tidak rata, maka dinding tersebut bisa kita selain untuk kita revisi, tapi ada shortcutnya. Kita bisa pasang gording atau joist dengan bahan WPC, atau kita bisa pakai galvalum atau bahkan galvanis untuk meratakan dinding tersebut. Ya. Kemudian baru dipasang bahan panel WPC tersebut. Oke, yang kedua pemilihan dan persiapan panel. Kita perlu memilih warna, memilih tipe, gitu ya. Jadi di depan saya ini saya ada bahan yang ini tipe terbarunya, ini Contempo Round. Ya, tampaknya kalau dari samping seperti ini, kalau dari depan akan nampak seperti ini. Ini memang sengaja saya buat dua warna. Nah, ini modelnya bisa tongue and groove, jadi sehingga langsung bisa diklik gitu ya. Ini tampilannya seperti ini. Gitu. Jadi nggak kotak-kotak saja gitu ya. Oke. Terus kalau yang pada umumnya bahan Contempo itu uh, seperti ini. Ya, ini yang Contempo yang tadi dilihat di apa presentasi kita gitu ya, seperti ini. Oke. Terus yang terakhir itu yang bisa kita pasang itu tipe panel modern. Jadi tampilannya seperti ini, rata, ini seperti ini ya. Itu jadi pemilihan persiapan panelnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, dengan tampilan yang akan dicapai. Gitu. Kemudian yang ketiga, karena ini pintu kamuflase, berarti kan ada hubungannya dengan pintu juga, gitu ya. Jadi pintu bisa dipilih, kita ada tiga macam ketebalan pintu, ntar kita akan bahas yang 3 mili, 5 mili, sama 8 mili. Tergantung disesuaikan dengan kebutuhannya. Gitu. Kemudian pemasangan panel, kita akan infokan cara pemasangan panel seperti apa, dengan scope dan perkat khusus, yaitu lem atau sealant. Gitu ya. Kemudian yang terakhir itu finishing. Finishingnya gimana? Ntar kita akan juga tunjukkan di video yang akan kami tayangkan sebentar lagi. Ya. Terus ini yang berikutnya kita akan tampilkan videonya. Ya, sebentar. Saya play videonya. Kalian lakukan untuk membuat pintu menjadi kamuflase. 1. Kusen dan daun pintu harus rata. Daun pintu pada umumnya dibuat lebih masuk ke dalam.
Jadi, posisi daun pintu harus dimajukan dan rata dengan kusen depan. Ini wajib, guna mendapatkan tampilan pintu kamuflase yang sempurna. 2. Ubah engsel dan kunci. Tempat kunci dan engsel juga harus disesuaikan, karena posisi daun pintu akan lebih maju. 3. Gunakan engsel invisible dan kunci mortise lock roller. Ini juga sangat penting. Pintu kamuflase hanya akan menggunakan satu handle pintu. Oleh karena itu, siapkan material. Pintu kamuflase tampak natural dan lebih minimalis. Siapkan pintu. Seperti info di awal, posisi daun pintu harus dimajukan dan dibuat rata dengan kusen bagian depan. Lepas daun pintu dan rubah posisi engsel dan kunci. Ganti kunci pintu. Pintu kamuflase hanya membutuhkan satu handle pintu di bagian belakang. Oleh karena itu, kunci harus dirubah dari mortise lock swing menjadi jenis mortise lock roller. Ganti engsel pintu. Sekali lagi, kusen dan daun pintu harus rata. Jadi, posisi engsel lama harus dimajukan ke posisi yang baru. Pintu kamuflase lebih baik menggunakan engsel tanam, sehingga tidak nampak di kedua sisi. Engsel akan terlihat saat pintu dalam keadaan terbuka, dan akan tidak terlihat saat pintu dalam keadaan tertutup. Ratakan kusen. Karena posisi engsel dan kunci yang berubah, maka akan ada bekas lubang untuk area kunci dan engsel. Kalian bisa tutup dan ratakan menggunakan kornis. Lalu, samakan dengan warna kusen sebelumnya. Pasang engsel dan kunci. Setelah kusen rata, saatnya untuk memasang engsel dan kunci. Ukuran engsel dan kuncinya harus disesuaikan sehingga bisa terpasang. Kalian lakukan untuk membuat pintu menjadi kamuflase. 1. Sorry. Kusen dan daun keadaan tertutup. Maaf. Ratakan kusen. Karena posisi engsel dan kunci yang berubah, maka akan ada bekas lubang untuk area kunci dan engsel. Kalian bisa tutup dan ratakan menggunakan kornis. Lalu, samakan dengan warna kusen sebelumnya. Pasang engsel dan kunci. Setelah kusen rata, saatnya untuk memasang engsel dan kunci. Ukuran engsel dan kuncinya harus disesuaikan sehingga bisa terpasang dengan baik. Pasang daun pintu. Setelah semua engsel dan kunci terpasang, saatnya untuk memasang kembali daun pintu. Beban pintu akan menjadi lebih berat karena adanya tambahan material wall panel. Oleh karena itu, Fake Architect memilih menggunakan pasang wall panel. Poin paling penting dalam membuat pintu kamuflase adalah merubah posisi daun pintu menjadi rata dengan kusen di bagian daun pintu dan di bagian tembok atas pintu. Buat tapukan. Istilah tapukan ini Fake Architect temukan sendiri saat proses pengerjaan. Intinya, pasang wall panel melebihi dari kusen agar saat daun pintu tertutup, ada wall panel yang menahannya. Selesai. Oke, baik. Jadi itu adalah video dari cara pemasangannya. Ntar lebih detailnya bisa kalau ada ya pertanyaan bisa ntar kita tolong disimpan dulu pertanyaannya. Ntar kita diskusi bareng-bareng di sesi akhir dari presentasi ini ya. Nah, tadi kan sekilas kita sudah tunjukkan cara pemasangan dari pintu kamuflase ini dari kondisi pintu yang tradisional, di mana itu terpasang di tengah-tengah kedalaman tebel tembok,
dirubah menjadi pintu kamuflase yang rata sama dinding luar yang akan dikamuflasekan. Nah, ini komponen-komponennya, aksesoris dari pintu kamuflase tersebut ya. Jadi pertama pasti kita butuh engsel yang namanya ya. Nah, tadi di video tadi itu engsel tanam atau yang lebih terkenal concealed hinge door. Itu sama aja tuh bahasa Inggrisnya aja ya. Jadi engsel ini kenapa kok nggak pakai engsel yang biasa yang seperti bentuk kupu-kupu itu engsel daun gitu ya. Karena engsel ini benar-benar bisa tampilannya tuh rapi waktu dari sisi dalam ruangan tersebut gitu. Bukan dari luarnya. Tampak luarnya kan kamuflase rata, tapi di belakangnya dia nggak ada yang namanya silinder dari engsel yang nongol tersebut. Tapi memang tidak diharuskan pakai ini gitu ya. Opsi kedua bisa pakai engsel daun gitu ya. Itu sama bagusnya hasilnya. Nah, tapi juga ada beberapa lokasi yang intinya sudah terpasang dengan pintu pivot. Nah, mau dibuat kamuflase. Engsel pivot itu tampilannya seperti ini. Nah, memang bisa kalau kayak engsel pivot, namun akan ada yang namanya ekstra pekerjaan. Kenapa? Engsel pivot ini harus tertanam rata dengan dinding luar, di mana bidang yang akan dikamuflasekan. Di bidang ini, kalau engsel pivot ini tertanam di pinggiran benangan tembok, ini rentan untuk benangan tembok itu untuk pecah. Sehingga yang pernah kita lakukan, itu kita harus tambahin plat dulu, plat tersebut ditanam di ambang atas kusen, di ambang atas opening, karena kan nggak ada kusen ya di situ. Jadi langsung ditanamkan di dalam tembok, kemudian itu sebagai ceritanya angkur atau apa kekuatan dari engsel pivot tersebut. Kalau di bagian lantai ya langsung tertanam di lantai. Nah, namun kelemahannya kalau pakai engsel pivot itu ada dua. Yang pertama, pintu tersebut cuma diikat dari atas dan bawah, sehingga apa namanya pintu ini akan lentur, ya. Kemudian pintu itu akan lentur sehingga kekuatannya pasti berkurang, gitu ya. Itu. Dan karena kekuatannya berkurang, yang kedua efeknya pintu ini akan rentan bisa lepas suatu hari, gitu ya. Itu. Apalagi kalau ntar menanam platnya di atas kurang baik dan lain sebagainya, itu pasti akan banyak trouble-nya. Karena begitu dia geser, pintu itu akan menatap atau bersentuhan dengan bidang kamuflase, bidang temboknya atau panel yang sudah terpasang, sehingga ntar pintu itu akan susah dibuka dan ditutup. Gitu. Kemudian yang berikutnya ini body lock ya dan full plate handle. Body lock itu ada dua tipe, yang lidah atau yang pelor. Tapi untuk pintu kamuflase, karena fungsinya sebagai kamuflase itu tidak ada handle di bagian luar, maka yang body lock yang lidah itu tidak bisa digunakan di pintu kamuflase, harus pakai yang roll gitu ya. Seperti yang contoh di nomor 3 ini, body lock multis locknya yang roll gitu ya, bukan yang lidah. Nah, kemudian anak kunci kalau yang tipe ini harus pakai anak kunci yang tradisional, di mana dari sisi depan masih kelihatan anak kuncinya. Atau ada yang anak kunci dia yang dari sisi depannya tidak kelihatan, jadi dia cuma lebih pendek satu sisi, gitu, sehingga dia nggak begitu terlihat dari luar, gitu ya. Jadi anak kunci itu juga bisa disesuaikan. Gitu. Nah, di sisi dalam kamar yang bukan pintu kamuflase itu gimana cara bukanya? Nah, cara bukanya ada yang namanya full plate handle ini, ya, atau bisa disesuaikan dengan mungkin interior atau yang dikehendaki owner, bisa pakai full handle yang tradisional, di mana kayak pintu-pintu full handle yang besar itu juga bisa. Gitu ya, jadi pintu bisa disesuaikan. Nah, kalau kamuflasenya dua sisi, berarti pintu tersebut kan kalau dikasihin handle kan kelihatan kurang bagus ya secara estetika. Maka dari itu mau nggak mau handle-nya ya harus memegang, dari kita bukanya harus pegang begini untuk membuka pintunya gitu ya. Jadi memang agak susah gitu ya. Gitu. Apalagi kalau pintu itu besar. Gitu. Baik, jadi kita akan lanjut ke produk Duma pintu. Tadi kan saya utarakan, saya jelaskan kalau pintu Duma itu ada 3 Pulang tipe, kampung dari yang ekonomi, yang dari standar, atau yang deluxe. Dayak-Dayak. Nah, ada yang ekonomi standar deluxe ini bedanya apa?
tebalan dari dinding pintu rumah tersebut ada yang 3 mili, 5 mili, atau yang 8 mili. Gitu ya. Itu. Dan harganya juga semakin tipis, semakin murah, semakin ekonomis. Gitu. Namun pintu yang ekonomi ini, yang 3 mili ini, ukurannya tidak varian ukurannya itu mentok sampai ukuran lebar 82 sampai ketinggian 210 kalau nggak salah, gitu ya. Itu. Tapi kalau yang deluxe itu bisa sampai yang tinggi 280 ada, lebar 92 ada juga. Ya. Berikutnya kita akan menunjukkan produk Duma panel yang dapat ditempelkan di pintu-pintu kamuflase ini. Dari click on holo itu juga bisa, atau yang lebih terkenal dengan para itu modern panel yang yang tadi saya tunjukkan dengan juga bahan kontempo gitu ya. Itu. Oke, baik. Terus ini di akhir ini ntar kita tunjukkan project-project yang pernah kita pasang atau kita jual produk ini ke klien, kemudian kita dapat kesempatan untuk kembali untuk memfotonya. Nah, ini saya juga akan meminta Frida untuk share. Saya stop share dulu untuk video dari apa yang pernah kita pasang, terus kita kita kembali ke sana, kemudian kita record cara hasilnya itu seperti apa supaya teman-teman bisa melihat. Silakan Frida, bisa di-share. Mohon maaf, ketebalan pintu tadi 3 mili atau 3 senti, Bapak? Tebal pintu itu satu tipe aja. Tebalnya itu 4 cm. Tapi dindingnya itu ada 3 macam. Jadi mungkin Bapak bisa seperti pembelian besi holo, itu kan ada tipenya. Tebal besi berapa. Demikian pula pintu Duma ini punya 3 ketebalan, yang dindingnya 3 mili, 5 mili, atau 8 mili. Ya, gitu. Baik. Frida, sudah siap kah? Bisa ditayangkan videonya? Pak Surya Sebentar ya. mau nge-share foto untuk bantu jawab dari pertanyaan sebelumnya, Pak, yang masalah ketebalan pintu. Oke, silakan. Oh, sudah di-share dulu sama Mbak Frida. Oke, ya, Frida dulu deh. Ya, ini hasil pemasangan pintu kamuflase itu video yang kita tampilkan seperti ini. Ya, mungkin bisa diulangin dari awal supaya rekan-rekan di sini teman-teman bisa lihat. Diulangi sekali lagi nggak apa-apa. Dia memakai door closer. Pada umumnya kebanyakan pintu kamuflase itu memakai door closer. Nah, seperti itu. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Ivan, kalau kamu mau share tadi, share screen, silakan. Nah, ini. Ivan mau jelaskan sedikit nggak apa-apa? Ya, Pak. Jadi untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, kalau untuk pintu WPC Duma sebenarnya tebalnya semuanya sama, Bapak Ibu, yaitu 3,8 cm. Tapi yang dimaksud Pak Surya tadi antara ada yang 3 mili, 5 mili, sama 8 mili itu di bagian ketebalan dindingnya, Pak, ininya. Jadi di ketebalan ini ada yang 3 mili, yang paling kiri ini 3 mili, yang tengah ini 5 mili, dan yang kanan ini 8 mili. Jadi nanti bakal akan ada perbedaan harga dari tiap bahan-bahan tersebut. Mungkin itu aja sih Pak yang mau saya tambahkan. Ya, thank you, Van. Biar fotonya masih di sana dulu. Jadi tadi kan saya utarakan kalau semakin tebal pasti semakin mahal ya. Tapi nggak cuma harganya aja, tapi kualitasnya sama.
namun rasa untuk pintu ini waktu dibuka dan ditutup akan terasa sekali. Perbedaan antara yang 3 mili sampai ke 8 mili itu ekstrim banget. Jadi benar-benar kalau mau pakai yang 8 mili itu solid sekali. Namun ini kalau kita kontaknya di pintu kamuflase, cukup pakai yang 5 mili saja. Gitu. Karena kalau mau pakai 3 mili memang memungkinkan openingannya juga nggak apa-apa. Karena kan pasti lebih murah. Kenapa? Karena pintu kamuflase ini, waktu dia ditempel oleh panel-panel ini, dia sudah jadi berat dan kuat dan solid sih. Jadi untuk membuat budget itu lebih friendly, silahkan pakai disesuaikan dananya aja, sesuaikan budgetnya aja. Mau pakai 3 mili atau 5 mili, silahkan. Tapi kalau mau pakai yang 8 mili, ya nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, videonya mungkin fotonya bisa di. Nah, oke, saya close dengan ini. Oke, baik. Jadi ini tadi proyek-proyeksi yang kita pasang. Yang kanan bawah itu fotonya itu para-para untuk outdoor, tapi dibuat kamuflase. Gitu. Itu ada videonya di di Instagram kita ya. Jadi teman-teman yang di sini belum tahu. Kalau misal ada yang belum tahu, kita ada Instagram. Silakan add Instagram kita di mpollywood gitu ya, MPOLYWOOD ya. Oke, baik. Terus selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab gitu ya. Pintu kamuflase dari WPC Panel adalah solusi inovatif yang menawarkan keindahan, fungsionalitas, dan privacy. Sangat cocok untuk berbagai aplikasi baik residensial maupun komersial. Ya, ini ada pertanyaan, silahkan bisa langsung di chat. Tadi di chat saya lihat sudah ada satu pertanyaan yang masuk, tapi saya juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Sebelumnya saya jawab dari yang di chat dulu ya. Oke, untuk pintu kamuflase lebih direkomendasikan pakai engsel pivot atau geser atau kupu-kupu. Ya, tadi saya sudah jawab ya. Terus terang kalau Bapak Ibu tanya sama saya nggak akan pakai pivot karena kekuatannya kurang dan karena posisi dari ketebalan pintu itu, pintu pivot itu harus engsel pivotnya harus tertanam di satu sisi, itu kelemahannya di sana. Nah, saya tadi juga diskusinya sama rekan-rekan kita di kantor, apakah perbedaan conceal hinge door sama engsel yang biasa, yang kubu gitu, yang seperti engsel daun gitu ya. Teman-teman mengatakan kalau dari aplikator juga yang kita memasang, kita dapat feedback kalau pakai engsel yang biasa yang seperti kubu itu malah lebih rapat gitu. Karena waktu conceal hinge door itu terpasang, dia waktu memivot pintunya, dia perlu celah sedikit sehingga akan ada perbedaan celah antara engsel daun sama engsel conceal hinge door. Untuk engsel tanam gitu ya. Perbedaannya mungkin sekitar 2-3 milian lah. Sehingga kalau ada perbedaan itu berarti kan nutnya semakin kebuka gitu ya. Itu. Nah, terus saya akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Jika mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan langsung di chat aja di WA ini ya. Itu. Yang pertama, pertanyaannya ya, bagaimana menentukan ukuran kusen agar sesuai dengan pola WPC? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, gitu ya. Bagaimana menentukan ukuran kusen atau ukuran opening agar sesuai dengan pola WPC? Nah, pola WPC itu kan macam-macam ya, tergantung produknya. Jadi di sini saya mengatakan, kita nggak usah pusing menentukan ukuran dari opening tersebut. Kita bisa langsung dengan apa ada yang kita dapat dari klien atau dari yang kita mau pasang ya, kita langsung nggak usah khawatir, bisa kita rapikan, bisa kita pasang. Itu kuncinya gimana? Kita mulai dari opening pintunya saja, yang bukan dari sisi engsel, dari sisi body lock. Kita pastikan pertemuannya, kita atur dari sana, mau pertemuan, saya anjurkan di bagian yang lembah. Yang lembah itu yang saya, nah ini kan kalau bahan kontempo seperti ini, atau bahan yang seperti ini kan ada sisi, kita panggilnya sisi gunung atau sisi lembah ya. Nah, pastikan kita ketemuannya di lembah aja, lebih gampang. Karena kalau sisi gunung kan ada lubangnya ini. Ntar kita akan ada kerja ekstra untuk menutup dari gunung ini, gitu ya.
Nah, kalau dari sisi yang lembah ini lebih gampang karena akan kelihatan jauh lebih rapi. Dan yang sisi lembah ini pun kalau mau kita kasih tipuan seperti risiko itu juga masih bisa, gitu ya. Itu jawabannya, ya. Yang pertanyaan kedua, bagaimana agar engsel tidak terlihat? Nah, yang tadi setelah saya utarakan di slide-slide sebelumnya, engsel tidak terlihat, ya pasti harus pakai yang namanya engsel conceal hinge door, gitu ya, engsel tanam ya, gitu. Nah, mungkin saya kasih satu pertanyaan lagi yang lebih dalam mengenai engsel ini. Berapa butuh engsel yang diperlukan untuk memasang satu standar pintu? Umumnya kalau ketinggian 210 cukup untuk 2 piece aja. Karena engsel conceal hinge door ini kalau merek-merek tertentu itu harus belinya sepasang. Tapi ada beberapa merek yang boleh beli individu. Nah, kalau di atas 210 saya rekomen pakai 3. Karena apa? Pintu tersebut akan ditempel bahan-bahan panel WPC ini dan bebannya pasti jauh lebih berat, gitu ya. Apalagi ntar kalau kita tambahin dengan namanya door closer, sehingga pasti dengan tekanan momentum kita dorong atau dia waktu membalik dengan ditekan kembali dengan door closer tersebut, dia pasti akan jauh lebih ada tekanan. Maka dari itu butuh engsel untuk menahannya itu jauh lebih kuat, gitu ya. Jadi saya sarankan untuk kalau nggak mau terlihat, pakailah engsel conceal hinge door atau engsel tanam. Pertanyaan ketiga, agar tampilan bersih tidak terlihat gagang pintunya pakai apa ya? Ini sangat bagus juga nih, karena untuk supaya nggak terlihat dari sisi depan ya pasti kita nggak pakai apa namanya handle ya, karena kan modelnya push ya, didorong ya. Nah, kalau dari sisi belakangnya itu terserah sih, mau pakai pull handle atau mau pakai pull plate bisa, atau bahkan mau pakai yang cowok itu bisa, atau kalau nggak mau apa namanya mungkin ada sisa handle atau apa yang mau dipasang yang cuma untuk pegangan yang sudah fix. Kadang kan ada handle yang knob gitu ya, mau dipasang itu pun ya bisa dipasang gitu. Tujuannya untuk bisa kita membuka dengan gampang gitu ya. Karena kan di bagian belakang pintu biasanya kan polos pintu ya. Jadi perlu ada di pegangan. Nggak mungkin kan kita kalau sesuatu bidang yang polos kan nggak bisa dibuka gitu ya. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa kira-kira harga untuk pembuatan pintu kamuflase standar dengan bahan dari Duma? Ini tadi sudah disiapkan oleh Frida. Eh, apa rinciannya seperti apa ya? Silakan Frida, kalau mau share silakan. Nah, itu sudah diestimasikan biaya pembuatan pintu kamuflase seperti ini, saudaraku, teman-teman ya. Jadi panel WPC ini kita pakai contoh yang 18-25 ukurannya, tinggi 3 meter. Kenapa 3 meter? Umumnya plafon itu di rumah itu nggak sampai lebih dari 3. Tapi kalau sampai lebih dari 3, ya ada yang pakai bahan 4 meter. Biayanya ya mungkin kisaran tambahan 500-600 ribu per boxnya ya. Terus ada lisiku 2 batang yang untuk kanan kirinya. Kemudian untuk bahan pintu WPC-nya kita pakai yang 5 mili. Ini kita asumsi ketinggian 82-240, pakai kusen DJG. Kusen DJG ini kemudian ntar kita belah, terus dikasih insert dan ongkos potongnya, terus aksesoris handle engsel kurang lebih itu 1 juta. Itu untuk engsel dan handle-nya. Belum termasuk door closer ya. Jadi kurang lebih bahan pintu kalau kita total semua itu 4.552. Ya, itu belum termasuk pemasangan ya. Gitu. Dan ini bahan estimasi juga belum termasuk diskon dari bahan panelnya, bahan pintunya, juga biaya ongkir belum termasuk. Gitu. Ya, thank you. Terus pertanyaan berikutnya. Tolong diberitahu produk atau tipe mana dari Duma yang biasa dibuat untuk pintu kamuflase. Nah, tipe-tipenya tadi yang pernah saya utarakan ya, ada yang seperti tipe Contempo ini, tipe Contempo yang round, ini yang salah satu yang baru dari Duma tampilannya. Jadi kalau dikonekkan dia akan mendapatkan tampilan seperti ini.
dia bentuknya round seperti ini, ya. Gitu. Ini warna aslinya warna BW, ini warna C2. Ya. Terus atau panel yang sudah paling populer sekali yaitu panel tipe modern, itu juga kita bisa pakai. Ya. Ini efeknya tipis sih, ya sekitar tebal 8 mili. Karena kalau Contempo itu kan ada varian sampai tebal 36 mili, gitu ya. Ini yang 25. Oke. Itu tipe-tipe yang bisa dipakai. Atau yang para-para. Kalau para-para pada umumnya itu untuk outdoor ya. Itu ada videonya juga di IG kita. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah di M Hollywood juga melayani pemasangan pintu kamuflase? Ya, jawabannya kita melayani nggak cuma jual bahan aja, tapi juga pemasangan. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang homeowner yang butuh jasa pasang dari kita bisa melayani di Jakarta, Jawa Timur, Jakarta kita juga ada, bisa. Kita pada umumnya sih bisa pasang seluruh Indonesia sih ya. Gitu. Thank you. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja tips perawatan untuk memastikan pintu kamuflase WPC tetap awet dan berfungsi dengan baik? Ya, untuk awet secara struktur pasti waktu pemasangan struktur itu harus baik ya. Jadi kalau itu partisi, dipastikan partisi dari dinding tersebut harus aman dan kuat sebelum kita pasang pintu kamuflase ini. Gitu. Kalau umpamanya dinding ya pastikan pemasangannya benar dari awal, itu lot juga mestinya timbang, itu rata semua supaya presisi. Kemudian engsel yang dipilih pun itu juga minimum saya utarakan tadi 2 atau bahkan kita 3 pasang ya. Bukan 3 pasang, 3 biji. 1 pasang, 2 biji atau 3 biji engsel. 3 unit engsel yang dipasang gitu. Nah, untuk awet perawatannya ya pembersihannya pakai kanebo, pakai air biasa bisa. Kalau ini mungkin satu sisinya kamar mandi, di sisi belakangnya karena pintu Dumani tahan air nanti rayap. Pada dasarnya maintenance-nya cuma dibersihkan aja dari mungkin kotoran-kotoran dari lantai, pembersihan mungkin waktu kita kosek lantai dan lain sebagainya terkena kotoran tersebut kita lap aja pakai kanebo bisa, sudah gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan chat berikutnya? Enggak ada. Oke, atau mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman di sini? Oh, bahan apa yang digunakan untuk merekatkan antara WPC dengan pintu dinding? Oh, pertanyaan bagus ini. Ah, yang pasti kita pakai skrup, ya, karena supaya kita menahan dari gravitasi, supaya bahan panel ini nggak lepas, itu harus ada skrup. Kemudian kita bisa bantu juga dengan sealant di belakangnya ini. Kita bisa kasih sealant atau lem kuning, dia bisa. Jadi disesuaikan aja dari budget, dari cara tukang yang mungkin lebih familiar pakainya apa. Tapi kalau biasanya kita pakai sudah pasti kita skrup, skrupnya di antara sambungan ini sehingga skrup itu tidak akan terlihat. Kemudian kita pakai sealant atau lem kuning dari sisi belakang tersebut. Ya. Oke, baik. Mungkin selama ini ada mungkin kendala, mungkin teman-teman yang sudah pernah memasang, mungkin ada aplikator di sini yang pernah memasang ada kendala. Mungkin ada kendala tersebut bisa diutarakan. Mungkin saya bisa membantu untuk menjawab pertanyaan teman-teman di sini. Adakah? Kalau nggak ada, pada intinya sih kita sudah selesai di sini. Jadi kalau mungkin teman-teman belum ada join di komunitas webinar kita di WA Group, silakan join. Di situ ada pertanyaan apapun bisa ditanyakan langsung ke maksudnya di webinar ini, di webinar WA Group atau directly bisa langsung kirim WA ke kita ya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Terima